Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di mata kuliah Praktikum Web Programming 2. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, dosen pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Praktikum Web Programming 1 yang telah kalian laksanakan pada semester lalu. Pada mata kuliah sebelumnya, kalian telah mempelajari dasar-dasar pemrograman web dan pengenalan PHP. Kini kita akan melanjutkan dengan lebih mendalam pada pengembangan perangkat lunak berbasis web menggunakan framework Laravel yang merupakan standar dalam industri pengembangan web. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual, implementatif, dan juga pada pengembangan perangkat lunak berbasis web dan beberapa komponen pendukung dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web. Materi pada mata kuliah ini akan diberikan meliputi pengenalan server-side PHP dan instalasi Apache, PHP, dan MySQL, kondisi dan perulangan pada PHP, penanganan form, serta penyimpanan dan pengambilan nilai variabel, penggunaan array dan manipulasi string, operasi CRUD pada MySQL menggunakan PHP, manajemen session dan cookies, pemrograman berorientasi objek dengan PHP, implementasi pola arsitektur MVC dengan framework Laravel, penyelesaian proyek akhir, sebagai bentuk aplikasi dari seluruh materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, pada akhir perkuliahan nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman server-side berbasiskan web menggunakan PHP, mengimplementasikan kondisi dan perulangan pada PHP, menangani form serta penyimpanan dan pengambilan nilai variabel, menggunakan array dan melakukan manipulasi string, mengoperasikan perintah SQL pada DBMS, mengimplementasikan operasi CRUD pada MySQL tadi, mengelola session dan cookies, menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk PHP-nya, mengimplementasikan pola arsitektur MVC dan menggunakannya pada framework Laravel, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan proyek akhir sebagai bentuk aplikasi dari seluruh materi yang telah dipelajari. Nah, dalam mata kuliah nanti, pendekatan yang akan dilakukan yaitu berbasiskan project atau yang disebut dengan project based. Mata kuliah mahasiswa akan bekerja dalam proyek nyata yang mencakup seluruh konsep yang telah dipelajari. Proyek ini nanti akan menggunakan framework Laravel dengan studi kasus yaitu pengembangan aplikasi perpustakaan pada Fakultas Ilmu Komputer, dan framework Laravel-nya nanti akan digunakan sebagai kerangka kerja yang merupakan standar industri dalam pengembangan web. Dengan pendekatan ini, nantinya diharapkan kalian dapat memahami dan menerapkan best practice dalam pengembangan web modern, serta siap menghadapi tantangan di dunia nyata dalam industri pengembangan web. Nah, untuk mendukung pembelajaran kita akan memiliki beberapa pustaka, yaitu PHP dan MySQL sebagai web development dari Luke Willing dan Laura Thompson, Learning PHP, MySQL, JavaScript with jQuery, CSS and HTML dari Robin Nixon, terus Apply jQuery, Develop and Design dari Jay Blanchard, dan beberapa pustaka pendukung seperti W3 School, PHP.NET, dan juga dokumentasi resmi dari website Laravel. Nah, dalam mendukung pembelajaran kita akan menggunakan laboratorium virtual yang disebut dengan Replit. Nah, Replit akan menjadi laboratorium virtual kita untuk menjalankan, menguji, dan mengembangkan aplikasi secara langsung melalui browser. Jadi tidak akan dibatasi dengan jarak dan waktu, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran kita baik menggunakan metode sinkronus maupun asinkronus. Nah, sistem penilaian pada mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4, yaitu kehadiran dan partisipasi di kelas akan mengambil 10% bobot perkuliahan, kemudian tugas dan praktikum akan mengambil 40%. Nah, nantinya nilai proyek akan diambil dari bobot ini. Kemudian ujian tengah semester akan mengambil 20% bobot penilaian. Ujian akhir semester yang akan mengambil 30% bobot penilaian. Nah, dalam penilaian tugas dan praktikum, nantinya mahasiswa diharapkan dapat memberikan ketepatan dan juga penguasaan materi meliputi yaitu pengenalan pemrograman server-side dari PHP, struktur kontrol dan perulangan, penanganan form dan penyimpanan variabel, manipulasi array, string, operasi CRUD pada MySQL, manajemen session dan cookies, pemrograman berorientasi objek pada PHP, implementasi MVC pada framework Laravel, dan yang terakhir yaitu proyek akhir yang harus diselesaikan.
Nah, dalam mengikuti perkuliahan ini secara aktif dan menyelesaikan semua tugas dan proyek dengan baik, diharapkan mahasiswa dapat menguasai keterampilan pengembangan web modern yang siap diterapkan di industri secara profesional nantinya. Sekian perkenalan dari saya. Selamat belajar dan semoga sukses, dan juga semoga kita dapat dengan lancar menyelesaikan mata kuliah ini nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah ngumpul di kelas MI2B. Apakah kita siap untuk melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini? Siap. Baiklah, semuanya sudah siap. Mulai saja. Pastikan videonya, internetnya, dan juga mikrofonnya dapat digunakan sebelum memulai perkuliahan. Agar perkuliahan kita dan komunikasi dapat kita laksanakan di siang hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas kita di mata kuliah praktikum pemrograman web ya. Di sini di kelas MI2B sesuai dengan rencana pembelajaran kita bahwa di hari ini di pertemuan 11 kita telah melaksanakan perkuliahan melalui media daring, media Zoom. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dari minggu lalu ya. Nah, jadi sebelum memulai perkuliahan ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Semoga perkuliahan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillah. Oke, doa selesai. Baiklah, sebelum materi hari ini dapat kita lanjutkan, mungkin Bapak akan mereview sedikit apa yang telah kita capai, terutama pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan 9 lalu kita telah membahas tentang salah satu kerangka atau pola dalam pengembangan website yang sudah disepakati dalam dunia industri ya, yaitu desain pattern tentang MVC ya, model, view, dan controller ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan hal tersebut. Dan juga di minggu lalu juga Bapak sudah menugaskan kalian agar dapat beradaptasi dan mengadopsi laboratorium virtual kita, media pembelajaran kita, yaitu Replit ya. Mungkin di sini Bapak mau nanya nih dengan Akbar, apakah ada kendala terkait Replit? Di minggu lalu Bapak mencoba sudah menugaskan kalian kan tentang bagaimana kalian memindahkan proyek sebelumnya yang dari lokal ke Replit. Apakah bisa Akbar jalankan? Akbar mana? Kemarin saya Pak, kemarin saya udah praktekin dari rumah. Nah, ada kendala Pak, kayak nggak tampil kayak gitu. Itu Oke, gimana Pak solusinya Pak? oke. Coba Bapak review dikit ya melalui Replit Bapak. Bapak akan coba jalankan di sini melalui Replit ini. Coba run kan. Kayaknya ini Arif, kamu lupa melakukan setting terhadap username ya. Username terhadap MySQL-nya ya, database dan segala macam. Coba kemarin kan kamu menggunakan Arif menggunakan ini ya, Arif, ya, menggunakan localhost ya. Sementara kita di Replit menggunakan database yang ada di internet ya. Jadi silakan disetting ulang database-nya menggunakan host dari Replit dan username-nya tetap sama root dan password-nya dikosongkan ya. Oke, Rip? Baik, Oke, baik ya Pak. oke. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang salah satu desain pattern yang paling kenal dan paling banyak digunakan di dalam pengembangan web ya. Nah, yaitu MVC ya. Nah, di minggu ini kita akan mencoba mengaitkan MVC itu ke dalam salah satu framework Laravel. Framework dalam pengembangan web yang paling terkenal yaitu Laravel, karena MVC ini juga diadopsi oleh berbagai macam framework dalam dunia pengembangan web dan juga pengembangan program lainnya ya. Nah, di sini kita akan membahas dan akan melanjutkan materi kita ke 11 ya. Bapak izin share screen ya. Oke, Bapak izin share screen di sini. Bentar. Oke, bisa lihat screen Bapak, PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Oke, Bisa Pak. sip. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Oke, di sini Bapak kasih slide ini dengan tema yaitu pengembangan aplikasi web, konsep MVC, dan apa hubungannya terhadap framework yang akan kita gunakan yaitu Laravel ya.
Di sini mungkin Bapak akan sedikit mengaitkan dengan studi kasus kalian dalam pengembangan web ya, sebelumnya ya. Karena kita dalam beberapa semester kemarin membuat web itu tidak menggunakan struktur yang jelas ya. Yang penting webnya berjalan, kalian dapat menampilkan halaman HTML dan juga dapat melakukan posting terhadap form dan lainnya ya. Namun mungkin dari kalian punya beberapa kendala ya, terutama ketika membaca kode program yang kalian dapatkan dari tempat lain, misalnya dari internet atau dari temannya kayak itu ya. Mungkin kemarin Fatina pernah bingung ya. Kata si Fatina, aduh Pak, lebih baik saya baca Quran ketimbang baca kode teman gitu ya. Dalam kasus ini sebenarnya apa yang telah kalian lewati itu karena kita menggunakan mengembangkan aplikasi web itu tanpa struktur dan juga standar yang jelas gitu ya. Nah, tentunya hal ini ketika nantinya kalian berpindah ke dalam dunia profesional maupun dunia industri, kita tidak dapat mengembangkan hanya dengan yang penting aplikasi tersebut jalan ya. Dibutuhkan suatu kerangka sehingga aplikasi web yang bertipe enterprise yang memiliki jutaan baris tersebut dapat dikembangkan secara bersama ya karena kita tahu dalam satu proyek itu tidak mungkin hanya diselesaikan oleh satu orang, mesti dalam sebuah tim dan segala macam. Tentunya agar dapat pengembangan tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam sebuah tim dan juga dapat secara paralel dikerjakan, dibutuhkan suatu kerangka kerja yang jelas gitu ya. Nah, hal-hal ini juga disadari oleh pengembang web, terutama pengembang web yang modern. Akhirnya mereka melakukan convention atau keputusan bersama, mereka membutuhkan suatu kerangka dan dibuatlah beberapa kerangka yang disepakati. Salah satunya adalah kerangka kerja yaitu Laravel, yaitu framework Laravel kalau istilahnya. Dan juga kerangka-kerangka kerja lainnya seperti mungkin kalian pernah dengar Code Igniter, CI, gitu ya, atau Symfony dan lainnya ya. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari salah satu standar dari industri dalam pengembangan web, yaitu Laravel ya. Sehingga nantinya apa yang kalian pelajari dari pertemuan sebelumnya dan semester sebelumnya dapat diadopsi secara profesional dalam dunia industri dan dapat digunakan oleh dunia industri ya. Nah, di sini kita akan izin next ya. Di sini kita akan bahas tentang beberapa konsep Laravel dan juga routing, model view dan controller dan juga uh, form validation ya. Nah, Laravel ini merupakan suatu kerangka kerja yang pertama kali dikembangkan oleh Taylor Otwell ya. Taylor Otwell ini merupakan seorang pengembang yang memiliki basic terhadap C Crash ya atau C ya. Tentunya mengembangkan C ataupun Java, seorang developer itu memiliki fundamental yang jelas terhadap struktur, object oriented, dan juga desain pattern yang jelas. Nah, ketika Taylor Otwell mencoba untuk mengembangkan web, Taylor Otwell menyadari bahwa pengembangan web itu tidak memiliki kerangka yang jelas, sehingga akan menyulitkan terutama bagi developer yang berpindah dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain, yaitu PHP di sini. Nah, akhirnya Taylor Otwell bersama dengan timnya melalui repository publik, mereka mengembangkan framework Laravel ya, yang didukung oleh Apache dan juga Nginx ya. Nah, di awalnya seperti itu gitu ya. Meskipun memang pada waktu itu sudah ada beberapa framework lainnya seperti CI, Symfony dan lainnya, namun memang framework tersebut belum betul-betul mengadopsi eh, desain pattern yang jelas, misalkan object oriented programming dan juga model view controller gitu ya. Nah, di sini kenapa Laravel? Karena memang Laravel itu merupakan open source ya. Nah, di sini karena itu merupakan open source, tentunya Laravel dapat digunakan secara gratis oleh siapapun dan juga dapat dikontribusikan ya, dapat diberikan kontribusi oleh siapapun. Nah, hal ini menjamin pengembangan ya dan juga
ketersupportan Laravel itu sendiri ya. Dan juga Laravel ini menggunakan arsitektur MVC, salah satu arsitektur yang tidak asing, terutama bagi bagi developer ya, dari bahasa pemrograman lain. Seperti misalnya Java, mereka menggunakan Spring. Jika mereka berpindah dari Java ke HP atau web, mereka dapat memilih Laravel karena menggunakan kerangka kerja arsitektur yang sama ya. Model, view, dan controller gitu ya. Untuk mengakses Laravel sendiri, kalian boleh mengunduhnya melalui website Laravel. Di website Laravel ini memiliki ekosistem dan dokumentasi yang jelas, dan juga kalian dapat mengakses berbagai macam versi dari Laravel, baik itu turunannya dan juga versi-versi modifikasinya gitu ya. Oke, Laravel juga menyediakan tutorial dan dokumentasi berbahasa Indonesia melalui komunitas yang dibuat oleh orang Indonesia. Sehingga bagi kalian yang ingin mengembangkan lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut terhadap Laravel bisa langsung mengakses id.laravel gitu ya. Nah, di situ semua materinya gratis dan juga berbahasa Indonesia ya. Ya, tentunya apa namanya di sini kita akan membahas tentang konsep model view dan controller ya. Di minggu lalu kita juga sudah membahas tentang model view dan controller, yang mana pada dasarnya konsep MVC ini digunakan untuk memisahkan berbagai macam folder tersebut atau berbagai macam apa di sini namanya eh, path ke dalam tugasnya masing-masing, atau dalam konsep apa namanya design pattern yaitu separation of concern ya, memisahkan concern-concern berdasarkan tugasnya masing-masing. Nah, salah di konsep ini memecah apa tugas-tugas itu tadi menjadi tiga buah tugas utama, yaitu model, view, dan controller. Apa saja sih model, view, dan controller itu? Kita akan bahas di sini ya. Model, view, dan controller itu untuk yang pertama yaitu model ya. Model ini merupakan representasi dari layer atau lapisan persisten dalam suatu pengembangan aplikasi ya. Nah, model ini bertugas untuk mengakses terhadap hal-hal yang persisten tadi, mulai dari database, API, dan lainnya ya. Nah, biasanya model ini dalam pengembangannya pada tahap awal digunakan untuk mengakses database, ya, namun masih banyak fitur dari model lainnya. Seperti misalkan kita dapat menggunakan turunannya untuk Laravel, Eloquent, memiliki apa namanya eh, relationship, many to many, dan lainnya. Nah, kemudian V ya, atau di sini stands untuk view ya. Nah, view ini tugas untuk menyajikan tampilan dan informasi kepada pengguna. Jadi, fokus dari view ini adalah untuk berinteraksi kepada pengguna dan juga bertugas untuk menyajikan tampilan-tampilan HTML tadi sehingga dapat diakses dengan mudah oleh web browser. Kemudian ada satu lagi yaitu controller, yang mana controller ini bertugas untuk mengatur dan menghubungkan kedua tugas tadi yang sebelumnya yaitu model dan view ya. Sehingga tak kala mengakses suatu informasi, contohnya di sini untuk mengakses data pengguna, maka controller akan menghubungkan user tadi atau pengguna tadi terhadap database pengguna gitu ya. Dan masih banyak fitur lainnya terhadap controller ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini merupakan arsitektur terhadap MVC dari Laravel ya. Sekaligus juga bagaimana case-nya terhadap penggunaan aplikasi web ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa alur. Yang pertama yaitu kalau kita lihat di sebelah kiri ya. Sini bisa lihat Arif Akbar bisa ya. Nah, kalau kita lihat di sini terhadap pada titik awal ini pengguna melakukan submit melalui browser ya. Nah, kalau kita lihat di sini anggap saja aplikasinya Google ya. Google ini menggunakan Laravel. Kemudian apa namanya akses ini yang dalam istilah pengembangan web yang disebut dengan request diteruskan oleh komponen pertama yaitu routing. Routing ini melakukan rute terhadap request terhadap pengguna tadi. Contohnya di sini bagaimana pengguna mengakses misalkan profil, maka routing akan meneruskan tersebut kepada controller yang apa namanya bertanggung jawab terhadap data
pengguna tadi. Kemudian controller akan mengambil data tersebut melalui model yang ada di sebelah kiri ya. Nah, kemudian model tersebut akan mengakses layer persistent yaitu database kalau di sini dan akan mencari tahu nih kalau di case kalian mungkin di pengembangan sebelumnya nih model ini bertugas seperti misalkan select bintang from user where seperti itu ya. Nah, itu ya. Kemudian model memfilter data tersebut dan memberikannya kepada controller. Controller kemudian akan meneruskannya ke view dan akan menampilkannya langsung ke browser pengguna gitu ya. Ini arsitekturnya secara umum. Nah, selanjutnya yaitu kalau ada studi kasus lainnya seperti ini nih. Misalkan ini di sadur dari rahmat.id, ini kasusnya hampir sama seperti sebelumnya dengan narasi dan deskripsi lebih jelas ya. Ketika kita melihat layar komputer, kemudian kita di sini sebagai klien mengakses browser dan meminta aksi ke server yang nantinya akan ditangani oleh controller ya, jadi controller kemudian untuk menampilkan halaman tadi, lalu controller memutuskan untuk mengerti bahwasanya ia akan perlu menampilkan view, maka controller akan memanggil view yang diminta, gitu ya. Kemudian jika akses terhadap view tadi membutuhkan suatu data, maka controller akan mengakses layer model ya, sini ya, yang model kemudian akan menghubungkan controller tadi terhadap database gitu ya. Nah, ini mungkin penjelasan lebih jelasnya dapat nanti kalian pelajari studi kasusnya terhadap aplikasi perpustakaan ya. Sederhananya MVC dan Laravel itu berarti model mewakili struktur data, database kemarin ya yang kalian pelajari. View itu bagian untuk mengatur tampilan. Di sini berarti view itu bertugas untuk berinteraksi dengan CSS yang kalian buat, HTML yang kalian buat, gitu ya. Dan kemudian controller yang menjembatani model dan view tadi ya. Oke, nah di sini dasar-dasar rutin. Nah, ketika kalian membuat project baru, Laravel, ada beberapa folder seperti ini ya, add, ref, config, dan lainnya ya. Nah, kalian pastikan Apache-nya jalan dengan menggunakan fitur PHP Artisan Serve ya, nanti akan Bapak uploadkan. Dan jangan lupa memanggil localhost 8000 ya di browser kalian ya. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan sebagai developer Laravel, kita harus melakukan setting terhadap rute. Rute ini mendefinisikan bagaimana URL dari browser yang kalian akses sebelumnya ya. Misalkan nih, ketika kalian memiliki aplikasi web untuk menampilkan profil, tentunya kalian membuat URL baru ya dengan slash profil seperti itu ya. Misalkan facebook.com garis miring profil ya. Nah, maka profil ini harus kita petakan menggunakan rute ya. Nah, contohnya di sini di kasusnya adalah rute ini memetakan beranda. Nah, beranda itu dalam dunia web didefinisikan dengan garis miring seperti ini. Nah, beranda itu nantinya rute ini akan merespon terhadap request apapun yang mengakses beranda melalui mengembalikan return berupa view dengan nama welcome ya, welcome.blade gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian juga ada rute-rute lain. Misalkan ada dua konsep utama dalam rute yaitu perutean dengan menggunakan get dan juga perutean dengan menggunakan post. Gitu ya. Get itu merupakan perutean dengan request seperti biasa ketika kalian menggunakan browser dan mengetikkan suatu alamat dan melakukan enter, maka metode yang digunakan adalah get. Nah, kemudian ketika kalian melakukan submit form, maka metode yang digunakan adalah post gitu ya. Di sini ya. Oke, prakteknya materinya sampai di sini kita akan melaksanakan praktik bagaimana menginstal Laravel ya menggunakan Replit ya. Di minggu lalu Bapak sudah memperkenalkan kalian dengan Replit. Bapak izin untuk mendemokan sedikit bagaimana cara membuat aplikasi Laravel di Replit ya. Mohon maaf Bapak agak sedikit gangguan terhadap tenggorokan ya. Nah, jadi Bapak mungkin menanyakan satu orang sebelum mata kuliah ini kita tutup ya, terkait materi hari ini, Laravel. Mungkin mau bertanya?
Saya mau tanya nih Pak, Mm-mm. terkait Laravel sendiri. Kan framework kita ini kan banyak Pak, selain Laravel dengan ada yang kayak CI. Itu perbedaannya apa Pak? Perbedaan dasarnya. Oke, Kenapa lebih populer Laravel daripada oke. CI atau yang lain-lain? Baik, Akbar, pertanyaan yang bagus ya. Berarti Akbar nih pernah membaca ya tentang framework-framework lainnya ya. Nah, memang dalam beberapa tahun yang lalu Bapak mengajarkan CI ya sebagai framework dalam pengembangan web ya. Namun memang setelah Bapak lakukan riset ternyata pengembangan CI itu sudah stuck dan tidak dikembangkan lagi ya. Akhirnya Bapak mencari framework yang ramai melalui riset Bapak dan juga ramai digunakan industri dan juga masih dikembangkan. Akhirnya Bapak memilih Laravel ya. Tapi pada intinya masing-masing framework itu bertujuan sama, yaitu menyediakan kerangka kerja bagi suatu tim dan juga industri yang dapat digunakan secara bersama. Apakah jelas, Akbar? Jelas Pak. Oke. Oke, nanti tentu apa namanya? Nanti silakan kalian karena waktunya sudah habis, nanti silakan kalian lakukan membuat pindahkan ya, pindahkan proyek-proyek sebelumnya, proyek perpustakaan tersebut ke dalam bentuk Laravel melalui modul yang Bapak kirim. 3 hari kemudian, setelah hari ini Bapak akan melakukan komen dan kode review terhadap pekerjaan kalian melalui Replit ini ya. Eh, Baiklah, pertemuan pada hari ini akan Bapak akhiri. Namun sebelum kita menutup perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini Bapak akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama Bapak izin lift ya. Terima kasih, Pak. Ya.